Hai teman-teman marketing, kita bertemu lagi di Agent Development Series bersama dengan saya Iren Olivia. Dan tentu saja saya bersama dengan Pak Frans. Untuk kali ini kita akan ngobrolin tentang musuh terbesar dan cara mengalahkannya. Nah, saya bertanya dulu ke Pak Frans. Pak, pernah ngerasa males gak sih Pak? Pasti, males tuh mager ya, males gerak ya. Betul. Biasanya mager itu pas terlalu capek bisa, tapi kadang-kadang juga bisa ketika, ini mau kemana ya, bingung ya, udah santai dulu deh. Gitu kan, itu juga bisa. Jadi pada saat lagi rame closing, kita bisa ntar dulu deh. Tapi pada saat lagi nggak closing juga bisa jadi mager juga. Ya kan, jadi bingung nih. Ini mau ke barat lagi, apa ke timur ya? Bingung. Akhirnya nggak kemana-mana. Nggak ngapa-ngapain. Nah ini Betul. biasa terjadi untuk teman-teman marketing tentunya. Makanya ada obrolan di Agent Development Series ini khusus buat teman-teman marketing tentunya ya. Apalagi buat teman-teman yang udah ada di PT API sendiri. Atau mungkin kamu yang punya bakat marketing, punya passion marketing ya. Nah ini bisa jadi salah satu peluang pekerjaan juga, salah satunya di PT Agent Property Indonesia begitu. Nah tadi kalau Pak Frans pernah malas, pernah ngerasa pesimis juga, takut juga tentunya Pak. Boleh dong ceritain lebih dalam Pak, kenapa sih kita bisa ngerasain hal seperti itu? Kalau kita lagi jalan-jalan ya, naik kendaraan gitu, kan kita sering ketemu persimpangan biasanya. Persimpangan lalu kita bingung nih, ini Google Map ngarahinnya ke kiri apa ke kanan ya? Lalu kita stop di situ tuh sambil mikir, ini selanjutnya mau kemana gitu ya. Itu umum ketika kita marketing udah berjalan. Lalu juga muncul juga di saat mungkin gak ada yang ngajarin kita. Lalu kita biasanya 3 bulan pertama hati-hati ya kan. Ketika kita belum pecah telur tuh hati-hati banget. Riskan untuk ngerasa Riskan. frustasi ya Pak ya. Betul. Nggak closing, ketemu persimpangan tuh. Saya udah di tempat yang benar atau belum. Nah tapi seringkali kita kena ilusi kita. Kena ilusinya gini, secara kalender udah 3 bulan. Kita ada di suatu PT, ada di suatu tempat. Kita jadi agen asuransi atau apa, multi level atau marketing properti. Kalendernya memang udah 3 bulan. Nah tapi 3 bulan itu pertanyaannya berapa lama waktu yang kita pakai. Bisa juga yang rajin ketemu yang malas juga bisa. 3 bulan berlalu, yang malas begitu aja lalu di persimpangan. Atau yang rajin 3 bulan. Nah tapi pertanyaannya balik lagi, yang rajin ini 3 bulan ini juga ngapain? Kerajinannya di tempat yang benar atau enggak? Apakah sudah melakukan pekerjaan-pekerjaannya atau enggak? Kita semua pasti akan ngalamin lah. Marketing itu akan selalu ngalamin persimpangan-persimpangan itu. Dan saya selalu ketemu dengan teman-teman saya marketing juga seringkali di persimpangan itu. Nah itulah titik krusial, penting untuk marketing tahu bagaimana menghadapi situasi itu. Karena pasti alamin. Tapi saya juga menemukan ini penyakit yang juga muncul kepada mereka yang udah closing. Ada interval itu tuh. Ketika closing, lalu menuju closing berikutnya, nah dia di persimpangan. Saya bisa nggak closing lanjutan? Dan anehnya itu selalu kejadian. Maksudnya berulang, ya kan? Nggak ada kabar nih marketing kemana? Ya kan? Mungkin habis liburan. Oke. Ya kan? Lalu mesinnya lupa dipanasin lagi. Iya. Ya kan? Nah, ini yang mau kita coba bahas di kesempatan ini. Bagaimana sih kita harus tahu dulu dong, apa penyakitnya, musuhnya tuh kayak gimana. Oke. Dan cara ngatasinnya gimana? Cara mengatasi perasaan malas tadi ya Pak ya. Betul. Perasaan frustasi tadi, apa tuh takut tadi ya. Pesimis, putus asa. Iya. Betul. Itu rata-rata marketing semua punya ya Pak. Perasaan Pasti. seperti itu ya Pak ya. Yang Bapak bilang penyakit tadi ya. Betul. Nah kalau kita lihat dari sisi marketing sendiri. Saya juga punya teman nih Pak. Untuk mereka memang job desk-nya sebagai marketing. Saya ngelihat dia itu setiap pagi kerjaannya ada aja. Langsung telepon, sibuk sampai siang, nongkrong sana sini gitu. Ada sebagian orang yang berpikir kalau pekerjaan marketing itu nggak cocok buat orang introvert. Jadi hanya orang-orang ekstrovert yang mampu begitu. Jadi karena katanya orang ekstrovert itu bisa menghindari rasa malas tadi, rasa takut tadi. Apa iya Pak Frans? Saya sempat ada komentar di YouTube. Saya ini orang introvert bisa kok marketing gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, kita ini pasti kan ada yang melankolis, sanguin dan sebagainya. Introvert, ekstrovert. Manusia itu punya kendali sebenarnya untuk bisa mengejas dia punya sifat-sifatnya. Cuma memang setiap orang berbeda-beda dan kita tahu nggak posisi kita ada di mana. Karena kan ibarat kata gini, kalau sebagai marketing itu speknya apa sih? Kan gitu ya. Sama atau istilahnya mungkin outfit lah. Kalau kita lagi di pantai, masa kita pakai setelan jas, tuxedo, masa kayak gitu kan? Nggak cocok ya. Mungkin bajunya baju pantai. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, adaptasi. Kalau kita mau sukses sesuatu, kita harus tahu persyaratannya apa. Seorang introvert, dia mengambil keputusan, saya mau sukses sebagai marketing. Berarti dia harus tahu persyaratannya menjadi marketing itu apa. Job desk-nya apa. Supaya high performance itu bagaimana. Iya kan? Nggak bisa nih, saya nggak mau berubah, saya nggak mau beradaptasi, tapi saya mau suksesnya.
nonsense. Oke, berarti Nggak bisa. introvert bisa beradaptasi jadi marketing. Bisa, Orang selama dia tahu. extrovert ya punya peluang tuh jadi marketing. Betul. Tapi kalau Oke. dia ekstrovert liar juga nggak bisa juga dong. Dia harus mengendalikan dong, ya kan? Karena ibarat kata contoh misalkan sanguin deh. Wah kalau sanguin pasti jago jadi marketing. Belum tentu. Kalau dia nggak bisa mengendalikan mulutnya, dia terlalu cerewet, Ceplos-ceplos ya. ya kan? Dia networking tapi ujung-ujungnya cuman main-main aja, Oke. cuman bangun hubungan aja, nggak bisa juga. Jadi kita tetap harus punya kendali. Kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem gitu loh. Nah itu yang penting sebenarnya, kontrol. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut nih Pak Fran, saya pengen tahu sebenarnya marketing itu punya tugas seperti apa sih Pak Fran? Apa aja sih tanggung jawab mereka sehari-hari itu ngapain aja gitu biar bisa closing ya? Iya. Nah kan berarti kan kita tahu lah, semua tahu sales marketing itu kalau ditanya tugas utamanya apa sih? Pasti ngomong semua sama, Iya. jualan. Ya kan? Nah sekarang coba teman-teman di YouTube definisikan jualan itu apa sih? Ya kan? Karena pada akhirnya ketika kita ngomong jualan, mungkin kita hanya fokus sama apa? Sama closing. Closing, iya. Jualan, closing. Closing itu apa? Iya Pak, transaksi Pak. DP, ya kan? DP lalu apa? Mungkin pelunasan. Definisi yang paling umum, paling mudah. Nah tapi coba di breakdown lagi, supaya bisa closing, supaya bisa jualan, supaya bisa dapat DP, itu apa? Nah berarti teman-teman, kalau kita bicara jualan, kalau tadi kan marketing itu ngapain? Jualan. Nah, kita harus tahu proses jualan itu apa. Saya waktu itu nonton ada pasangan suami istri di Jepang gitu ya. Dia buka ramen atau apa gitu ya, subuh dari jam 5 udah mulai beraktivitas, beresin ini itu gitu ya. Nah, dalam ceritanya itu saya menemukan bahwa ada rangkaian rutinitas yang dia lakukan. Ya kan? Nah, masalahnya sekarang kalau kita tarik ke dunia agent property atau sebagai sales marketing, terutama yang notabene freelance. Nah ini sebenarnya mematikan. Karena saya ketemu banyak orang-orang yang freelance itu ketika ditanya kenapa kamu jadi agent, kenapa kamu freelance? Enak Pak, waktunya banyak Pak. Ya kan? Saya bebas untuk kapan saya bekerja Pak. Nah hati-hati teman-teman. Karena apa? Karena kebanyakan justru dia terpleset di situ. Dia melihat sisi positifnya, kebebasannya tadi, iya. tapi dia tidak melihat tanggung jawab yang harus dia kerjakan untuk bisa mempertahankan kebebasannya itu. Oke, untuk mengontrol diri dia sendiri Iya. sebenarnya ya Pak ya. Iya, ketika kita kerja di kantor 9 to 5 kan, Iya. jam 9 ke jam 5. Kapan istirahat, kadang-kadang kita lembur, kadang-kadang kita makan juga telat gitu ya. Iya. Nah tapi ketika kita kemudian menjadi agent, nah kita lupa nih, padahal menjadi agent, properti, MLM ataupun asuransi sama seperti seorang wirausaha yang dia harus kapan dia bangun, kapan dia buka toko, kapan dia tutup toko, kapan dia istirahat, ya kan? Bahkan bisa jadi kerjanya lebih keras daripada orang 9 to 5. Dia jadi bosnya kan. Nah ini seringkali enggak. Jadi bersembunyi di balik kata freelance. Kan saya nggak digaji Pak di kantor. Kan banyak yang seperti itu. Jadi karena nggak digaji ya tarsok aja. Nah makanya sekarang teman-teman kita mau coba gali tuh jualan itu apa sih artinya? Apa aja sih yang bisa dilakukan setiap harinya, Betul. setiap jamnya Betul. untuk mencapai jualan gitu ya Betul, Pak ya? rutinitas apa yang kita mesti lakukan, ya kan? Nah kita coba lihat ya. Pertama, kita ngomongin daftar nama nih. Iya. Daftar nama, maksudnya gini, daftar nama itu klise ya, klasik. Semua daftar nama. Tapi daftar nama itu kan poinnya adalah kalau kita mau jualan ke siapa? Kalau kemarin ada yang nanya, Pak saya mau jualan properti ke siapa ya? Nah kan berarti itu yang harus kita tentukan di awal. Berarti kita melibatkan orang. Nah orang ini berarti kan ada yang kita kenal, ada yang kita nggak kenal. Kalau Anda marketing properti hanya mengandalkan data, saya soalnya punya kenalan banyak Pak di handphone. Ada 100 kontak nih Pak gitu Ada ya. 100 kontak. Pasti ada titik jenuhnya di situ nanti. Karena kita sebagai marketing perlu menyadari habitnya kita, karakter kita, itu kita harus terus menambah daftar nama calon prospek dengan cara apapun. Contohnya misalkan beriklan. Nah ini juga concern saya sih. Banyak agent properti yang sorry to say saat ini ketika dia udah beriklan, udah Sampai situ aja. sampai situ aja. Cuma nunggu respon. Nunggu orang menghubungi nomor HP yang tertera gitu Betul, contohnya ya. spanduk, taruh pasang iklan berbayar. Nah makanya itu yang menurut saya salah. Oh. Boleh nggak beriklan? Boleh, saya nggak pernah bilang beriklan tuh jangan beriklan. Jangan hanya beriklan. Karena fungsi kita sebagai marketing nomor 1 adalah networking, bangun hubungan. Oke. Kita harus punya personal brand, ya kan? Daftar nama tuh nggak boleh stop. Jumlah orang yang kita nggak kenal dibanding yang kita kenal selalu lebih banyak orang yang kita nggak kenal. Tapi Pak, yang saya kenal bos-bos,
Ya, tapi kan terbatas. Kenapa nggak gali lebih lanjut referensinya, temennya, saudaranya, tetangganya, atau kita kenalan orang baru? Sekarang gini, berarti kalau misalkan orang nggak punya kenalan sama sekali, bisa nggak jadi marketing? Sepertinya agak terseok-seok ya Pak jalannya ya. Itu kan rumusannya. Iya. Jadi maksudnya, oh berarti kalau saya nggak punya kenalan, saya nggak bisa jadi marketing dong? Enggak juga, prospek aja yang baru. Kita beli mobil, ketemu orang SPG atau sales di mall. Emang kita kenal sama dia? Enggak kan? Kenal awalnya. Tapi karena dia pameran, dia bagi kartu nama, akhirnya kenal. Kita bisa punya celah untuk hubungi dia gitu misalnya Betul, contohnya. betul. Berapa banyak asuransi yang kita terima lewat telepon atau KTA atau kartu kredit? Kita kenal nggak sama dia? Enggak, ya kan? Oh berarti Pak perusahaan harus siapin database? Enggak juga. Database itu terbatas juga, bisa expired juga. Bisa jadi dia udah dapet misalnya gitu ya, dia Betul. nggak butuh lagi gitu ya. Betul. Oke. Jadi itu adalah rutinitas nomor 1 yang kita mesti paham sebagai marketing. Nggak boleh bosan. Jadi setiap hari kalau kita ada daftar nama baru, bagus. Oke, tapi ada juga yang pasti bilang Pak, aduh tapi kan saya nggak punya link nih, saya fresh graduate contoh gitu ya Pak ya, saya baru tamat kuliah, saya baru merantau, saya nggak kenal siapa-siapa di sini. Apa sih yang harus dilakukan seorang marketing ketika dia pengen menambah daftar namanya hari ini? Apa yang pertama dia kunjungi mungkin, apa yang pertama dia tanya mungkin gitu Pak. Mungkin boleh spill sedikit, karena biasanya nih teman-teman ya kalau ikut seminar kayak gini bisa jutaan loh. Ini kita bahas di podcast ya. Iya. Jadi kan kalau misalkan kita jual properti, khusus fokus properti kita bahas gitu ya. Jualan rumah, jualan ruko. Nah kita harus tahu selling point dari produk kita dulu kan. Product knowledge-nya. Kita harus siapin presentasi materinya. Kita yang siapin sebagai marketing. Ketika kita ketemu sama calon prospek, anggaplah simulasi dapat rezeki, besok ketemu sama calon prospek yang memang potensial. Berarti kan kita harus bisa cerita dong. Jadi nomor 1 kita persiapkan itu. Nah kemudian Pak, bagaimana sih bisa dapat calon prospek? Properti itu simple kok sebenarnya. Bayangin sekarang kita adalah orang berusia 40, 45, mungkin 50 yang punya anak, punya saudara, punya bisnis, ya kan? Kira-kira kalau mau nambah properti rumah, carinya di mana? Pasti nggak jauh-jauh. Wilayah yang kita kenal, yang kita tahu, dekat tempat kerja, dekat sekolah, dekat sekolah atau dekat tempat tinggal kita juga. Bahkan sekarang trennya antara rumah tinggal sama sekolah nggak jauh. Kita punya anak kita sekolah nggak mungkin yang jauh-jauh, ya kan? Nah begitu anaknya besar, mungkin kita mau beliin dia rumah di situ juga. Nah makanya nggak cukup hanya beriklan. Nah sehingga fresh graduate pertama-tama mesti tahu resiko tanggung jawab menjadi seorang marketing. Jangan bilang saya Pak nggak berani ketemu orang. Jangan jadi marketing. Sesimpel itu, nggak bisa. Pas saya cuma maunya internetan aja. Oke, sesanggup apa kamu untuk mengelola sosial media? Sanggup nggak setiap hari? Ada orang yang bersembunyi di balik kemudahan hanya karena nggak mau capek. Itu udah pasti nggak bisa closing. Bisa nggak cuma dari sosial media? Bisa asal rajin. Tetap harus mengelola. Tetap harus bangun hubungan. Karena jangan gara-gara sosial media semudah di handphone lalu dia mensimplifikasi gitu. Nggak bisa. Sebelum era sosial media itu apa sih? Sosial dan media. Artinya kita bersosial di situ. Ya kan? Sebelum era sosial media kita bersosial di dunia nyata kan. Bangun hubungan, dikenal, muka kita dikenal, nama kita dikenal. Personal ya Pak ya. Betul. Lebih berkesan sebenarnya kalau kita ngomong langsung ya. Betul, lebih enak. Kita jadi tahu calon pembeli kita nih benar-benar calon pembeli atau bukan. Di sosial media ada deepfake lah, apa segala macam, foto palsu lah, sulit. Ya kan? Meskipun peluang tetap ada. Jadi ada kesulitan masing-masing. Nah bagaimana kita memulai? Simple, kita ilmu petani deh. Petani itu dunia perkebunan pertanian pasti kenal yang namanya siklus. Masa tanam, masa panen. Iya. Ada gak petani waktu memulai udah nanya, ini kapan saya bisa panen ya? Ya kan? Mungkin ada pemula banget. Iya. Tapi itu kan dia mengkalkulasi masa tanam berapa lama, masa panen berapa lama. Ya kan? Dia sadar betul, semua petani sadar betul. Kalau dia mau panen, dia harus tanam. Nah sama, sebagai agent, sebagai sales, berarti di awal-awal fresh graduate, dia harus melewati masa tanam. Tanam, menebar benih dulu. Pemeliharaan, air, pupuk, melihat dia punya bibit bertumbuh dari hari ke hari. Ketika bertumbuh dari 1 senti lalu 1 meter, kan gak langsung panen. Ya kan? Dia harus paham itulah prosesnya. Dia gak bisa skip, dia gak bisa percepat, perbanyak dia bisa. Ya kan? Nah sehingga kalau misalkan sekarang simpel pertanyaannya, teman-teman mau panen banyak, mau panen sedikit, mau panen sering apa panen jarang? Semakin banyak juga list yang harus dilakukan ya Betul. Pak ya, kalau pengen banyak. Kalau dia mau banyak dan sering, maka tanam pemeliharaannya harus banyak dan sering juga. Iya. Sesimpel itu gitu. Jadi marketing gak cocok buat Anda yang mau
istilahnya apa ya? Kerja sedikit hasil banyak tuh nggak cocok. Ini bicaranya adalah Anda membangun mesin produksi sama kayak pertanian lah. Gimana caranya panen banyak berulang-ulang terus menerus. Berarti bibit harus banyak. Ya tapi kabar baiknya kan kita ada sistem di sini. Oke. Ya kan? Tapi kan tetap yang namanya bangun hubungan itu kan personal, harus satu persatu. Nggak bisa tuh namanya. Kita kan juga seorang buyer ya. Seorang buyer kan kita nggak mau diganggu terus menerus setiap hari ditanya, "Pak, jadi nggak beli rumah? Jadi nggak beli rumah?" Iya. Cara follow up nggak begitu. Ya kan? Tapi tadi kita masih bahas bicara tentang daftar nama ya. Betul. Jadi poinnya adalah teman-teman harus punya daftar nama. Daftar nama ini berarti networking, referensi, terus menerus. Nggak bisa cuma iklan. Kalau Anda hari ini berpikir hanya iklan aja cukup, satu, mungkin uang Anda banyak. Anda bayar. Boleh nggak? Silakan aja dicoba sampai uang Anda habis. Tapi menjadi marketing nggak cukup hanya dari beriklan. Kalau Anda berpikir, saya cuma mau beriklan aja buat jadi marketing, percaya deh Anda akan disingkirkan bahkan oleh owner property. Ya dong? Kalau cuma beriklan, owner property juga bisa beriklan. Kalau cuma pasang spanduk, owner property juga bisa pasang spanduk. Marketing itu tugasnya bukan cuma itu. Oke, tapi saya boleh minta spill sedikit gak Pak? Boleh. Kalau di PT Agent Property Indonesia ini gimana sih seorang leader gitu ya mungkin ya. Kalau marketing kan pasti punya leader ya Pak ya. Mereka menghandle marketing ini untuk bisa ya ini ke minimal kamu harus punya satu nama untuk satu hari misalnya gitu. Gimana strategi yang dilakukan kalau di PT API sendiri? Menjadi marketing satu hal, menjadi leader lain hal lagi ya. Oke. Jadi memang tidak semua sales itu wajib jadi leader. Oke. Dan saat ini memang makanya kita punya agent development series, kita punya training. Tujuannya adalah untuk menjadi sandaran-sandarannya si marketing supaya punya arah, supaya ada yang ada serutannya lagi, tata peruncing, ya kan, secara berkala gitu ya. Namun memang semua akan kembali ke marketingnya juga. Ada yang tipenya malas juga kan, diajak training. Jangankan training, kita udah ada video nih kayak gini nih. Ditanya udah nonton belum? Belum. Padahal dia bisa nonton Padahal kapanpun. daging semua isinya ya Pak. Penting, ya kan dia udah nggak usah bayar lagi ya, tapi mungkin perlu ditarik bayaran berikutnya gitu loh, ya kan. Jadi poinnya balik lagi memang teman-teman marketing ini adalah supaya dia nggak pesimis, supaya dia nggak malas, supaya nggak takut. Dia pertama-tama kan harus tahu apa sih kerjaannya dia, jualannya dia apa gitu ya. Tadi buat daftar nama itu dari networking segala macam, lalu follow up juga sama, ya kan. Jadi maksudnya gini, follow up itu saya diajarin dari dulu, transaksi itu closing itu 90% lahir dari follow up. Iya. Bukan cuman dari sekedar presentasi. Presentasi itu cuma perkenalan pertama. Ada orang nanya, kayaknya rukonya bagus. Kayaknya properti yang kamu pasarin itu dia nanya-nanya lah gitu ya. Lalu si marketing berharap, Pak masalahnya dia udah gak ada kabar lagi. Kamu follow up gak? Iya. Terus kamu follow upnya kayak gimana? Coba bayangin setiap hari ditanyain, ya bosan lah orang. Ya kan? Setiap minggu ditanya hal yang sama, bosan lah. Follow up itu kan sebenarnya apa sih? Follow up itu adalah membangun hubungan agar kita tidak dilupakan, agar orang ingat kita terus, ya kan? Ya, dengan cara yang kalau bisa tidak membosankan. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus kreatif dong. Pintu masuknya ada banyak. Kalau kita kan udah siapin banyak, listingan ada banyak, ada sistem, ada setup, customer bisa dapat komisi referensi ketika dia mereferensikan. Jadi ada banyak. Gunakan itu. Makanya aku training supaya paham. Oke, baik. Iya Berarti dengan memperbanyak training, banyak ilmu, jadi lebih banyak juga yang bisa dilakukan ya Pak ya. Karena kadang-kadang kalau kita bawa ke diri kita sendiri, nge-follow up itu berat banget loh Pak. Malas banget rasanya. Jangankan yang sebagai seorang marketing, saya pribadi aja nge-follow up apa misalnya saya butuhkan. Saya pengen tahu nih ini kelapa muda udah ada lagi apa enggak nih besok, atau salon gitu ya, udah ada slot lagi apa enggak gitu ya. Follow up lagi aja malas banget gitu. Nah apalagi marketing yang ngerasa dirinya kayak aduh ini orang gak akan beli nih, terus malas follow up gitu. Yeah. Itu susah banget, kayaknya itu musuh terbesar oleh marketing ya Pak ya. Makanya ilmu yang paling enak dipakai buat analogi dan teman-teman marketing juga tahu adalah ilmunya petani dan pekebunan. Itu Iya, semua, betul. ya kan? Jadi bayangin gini, follow up itu kan sama seperti kasih pupuk, kasih air. Makanya supaya nggak bosen harus punya banyak bibit, harus punya banyak calon pembeli. Database, balik lagi yang pertama, database itu adalah bibitnya kita. Kalau bibit kita banyak, kita nggak akan pernah bosen, iya dong. Tanam, masih banyak, tanam lagi. Tapi kan tanam aja nggak cukup, follow up dong. Follow up apa? Kasih air, kasih pupuk, disapa. Halo Ci, halo kok, gimana kemarin liburan? Ya kan, Lebaran kemarin gimana? Nggak harus melulu jual ini ya. Udah, Ci, gimana kemarin Lebaran? Jadi nggak beli rumah saya? Bukan begitu. Iya Ya kan? betul. Hari ini sapa dia. Minggu besok mungkin ya kan. Ci, masih ingat cara login ke aplikasi nggak? Kalau lupa boleh kabarin saya.
Ya kan? Minggu depannya lagi, Ci ada listingan yang baru di aplikasi, udah tahu belum? Ya kan? Minggu berikutnya lagi, Ci ada temen gak yang ada rencana mau beli rumah, nanti saya bantuin deh. Kan banyak. Iya. Udah belum dilakukan? Ya kan? Oke. Itu. Karena maksudnya gini loh, poinnya adalah di setiap bibit ada ceritanya masing-masing nanti. Terus dicatat nggak sampai mana progresnya? Karena setiap bibit itu bertumbuhnya beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Iya. Kalau bibitnya banyak, follow up-nya benar, dia nggak akan pernah capek. Karena ada story-story baru, ada harapan baru yang muncul dari situ. Oke, tapi ini kan berat ya Pak sebenarnya kalau untuk marketing ya. Untuk melawan rasa malas, rasa pesimis ya kan. Untuk melakukan itu setiap hari. Kita kan harus melawan diri kita sendiri ya Pak. Harus menang dari penyakit yang Bapak bilang tadi. Gimana caranya supaya kita bisa punya vibes positif seperti yang Bapak bilang. Bahkan orang mungkin yang lagi nonton nih bilang, alah ini mah teori doang ini gitu ya Pak ya. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa menang melawan penyakit itu Pak? Saya melihat kita ini mayoritas lah ya di Indonesia. Di Indonesia kan negara hukum, tapi juga mayoritas juga beragama juga gitu ya. Kalau ditanya, semalam masih berdoa nggak? Tadi pagi masih berdoa nggak gitu ya? Mungkin jawabannya masih, ya kan? Nah teman-teman, kalau teman-teman merasa masih berdoa setiap hari, ataupun Pak saya ateis ini gimana gitu ya? Kamu masih punya, ada nggak rasa berharap di dalam diri kita? Karena kalau kita bicara doa, doa tuh sebenarnya apa sih teman-teman? Doa tuh sebenarnya kan kita membayangkan secara visual gitu ya. Kita punya harapan. Mungkin doa kita adalah minta rezeki dong apa segala macam gitu ya. Tapi doa itu adalah harapan yang kita ingatkan otak kita nih, alam sadar maupun alam bawah sadar. Ya kan? Kemudian apa? Contohnya simple, kita doa apa? Minta closing. Tuhan kasih closing dong, ya kan? Nah, setelah itu apa? Kan otak berpikir. Otak berpikir memerintahkan otot untuk bergerak. Oke, jadi nggak cukup dengan kita meminta saja, berharap saja ya bisa. Pak Kan memikirkan cara, apa ya yang harus saya lakukan, yang belum saya kerjakan, yang harusnya saya kerjakan, ya kan? Dunia harapan tuh, yang belum lahir ke fisik, ya kan? Jadi balik lagi nih, teman-teman ada di persimpangan jalan saat ini. Kemarin liburan panjang atau udah closing 3 bulan yang lalu, sekarang belum closing lagi, gitu ya. Pertanyaan saya satu, rutinitasnya udah jalan belum? Oke. Ya kan? Sudah konsisten belum gitu ya Pak? Rutinitasnya udah jalan belum? Belum. Kenapa belum? Ya kan? Masih punya harapan nggak dalam hidup ini gitu? Ya kan? Orang kalau nggak ada harapan tuh dia nggak bisa hidup. Kalau dia puasa 40 hari mungkin dia masih bisa hidup gitu ya. Dia nggak makan, dia nggak minum, dia masih bisa hidup. Ada lemak dalam tubuhnya dan sebagainya gitu ya. Untuk bertahan hidup Untuk bertahan hidup ya. Tapi kalau orang itu udah nggak punya harapan, banyak orang bunuh diri karena nggak punya harapan lagi. Betul. Ya kan? Sama dalam bisnis, pekerjaan, harapannya apa sih dari pekerjaan itu? Coba diingat-ingat lagi. Ya kan? Nah, karena itu semua ada kaitannya. Selama kita masih ada harapan, kita masih bisa hidup, kita masih bisa bergerak. Tapi kalau udah nggak ada harapan, ya selesai udah. Jadi poinnya adalah masih berdoa apa enggak gitu ya. Ini maksudnya ngegelitik aja buat teman-teman yang setiap minggu beribadah. Berarti kan berdoa. Iya. Ya kan? Nah, berdoa itu kan dasarnya harapan. Nonsense, dia berdoa tapi nggak punya harapan tuh nonsense. Ngapain? Orang beribadah, orang berdoa pasti harus punya harapan dalam hidupnya. Karena harapan itu yang didoakan. Nah, setelah dia berdoa, setelah dia masih punya harapan, mau ngapain? Bertindak harus melakukan sesuatu dong. Iya dong. Iya. Omong kosong. Iya. Kita ini harus bertindak. Jadi ini bukan teori ya. Kita ngomong sekarang bertindak. Bertindak tuh apa sih? Melakukan sesuatu. Gerakan fisik. Gerakan fisik. Iya. Saya pernah ikut seminar. Di seminar itu diceritain gini. Kita kan makhluk perasaan nih. Ada emosi negatif, ada emosi positif. Ketika kita emosi negatif ataupun positif kadang-kadang cenderung menggerakkan aktivitas kita. Contohnya ketika kita malas kita jadinya diem. Ketika kita semangat kita jadinya bergerak, ya kan? Nah ternyata hubungan antara perasaan dan tindakan ini ternyata bukan satu arah aja. Kita kan seringnya berpikir gini, ntar deh kalau udah mood deh, baru saya jalan. Iya. Ya kan? Ternyata menurut penelitian dan seminar yang saya ikutin, itu 2 arah sifatnya. Kalaupun kita belum mood, lalu kita mengubah postur, dan kita bergerak dulu, ternyata perasaan positif bisa datang loh. Jadi ternyata bisa dibalik. Gerak dulu, ciptakan gerakan, maka mood itu datang. Ya kan? Oke, sedang berusaha baru berdoa ya Pak. Bisa juga seperti itu dibalik ya Pak kan, ya. Ibarat kata kayak tadi, masalahnya saya lagi ngamut, saya lagi diserang pesimis dan sebagainya. Ya kan? Akhirnya kita stuck. Ya kan? Padahal kita gerak aja dulu. Iya. Contoh, dari duduknya bungkuk, dia tegak. Ya kan? Terus dari yang biasanya murung, dia senyum dulu. Oke. Ya kan? Ada progres ya. Penampilannya diperbaiki, abis itu dia keluar rumah. Iya. Gerak dulu aja. Itu saya udah pakai lama.
Jadi ketika keluar rumah, gerak, ya kan, tiba-tiba dapat inspirasi, dapat network baru, ya kan. Akhirnya tadinya kan nggak kepikiran, nggak tahu, tapi gerak dulu. Nah itu bisa masuk. Karena gini loh, yang teman-teman mesti paham gitu ya. Kalau kita bicara gerakan, ini kan seperti, jadi gini, ini ada hubungannya secara nggak langsung. Namanya hukum, apa ya istilahnya, hukum inersia mungkin ya, atau hukum Newton gitu ya. Newton. Kan kita tahu nih teman-teman, bahwa ketika suatu benda bergerak, dia akan berusaha mempertahankan kecepatannya. Iya. Kecuali ada gaya lain yang mengubah itu. Itu disebut hukum Newton ya kan, hukum Iya. fisika gitu ya. Nah, ada kaitannya gak sih sama yang kita bahas hari ini? Sebenarnya ada kaitannya. Kita sebutnya dengan kebiasaan diam atau kebiasaan bergerak. Ketika kita lagi nggak mood, berarti kita lagi di nol nih kecepatan kita, Iya. ya kan? Maka kita sulit bergerak dong, butuh daya lain untuk ngedorong untuk bergerak kan? Iya. Makanya bergerak dulu aja. Tujuannya apa? Untuk mengubah posisi dari yang tadinya diam jadi bergerak. Karena ketika teman-teman bergerak, ya kan? Itu secara otomatis, tadi gerakannya itu apa aja sih? Gerakan ada banyak ya. Kayak tadi daftar nama, ya kan? Lalu follow up, lalu bangun networking. lalu apa? Catat di sistem. Jadi rutinitas itu yang kita nonton di kuliner tadi tuh, setiap hari dia lakukan. Jangan nunggu mood. Ini masalahnya saya lagi pesimis, abaikan. Jangan nunggu mood bagus, gerak dulu aja, karena kemudian itu akan berbalik, itu akan ngisi. Sehingga hukum Newtonnya jadi jalan. Ketika akhirnya kita kebiasaan nih, daftar nama, terus Jadi habit jadinya ya Pak ya. jadi habit. Kebiasaan Betul. jadinya ya. Akhirnya kita akan ngerasa, saya kayaknya hari ini belum melakukan itu, kok kayak ada yang nggak Ada yang enak, kurang, ada yang iya. kurang. Itu akhirnya jadi kebiasaan. Nah, kenapa rasa kebiasaan itu bisa muncul? Tadi hukum Newton tadi, kita terikat secara fisik di situ, Oke. gitu loh. Kan ini daging, ya kan kita bergerak, nulis, nyatet, WA, lalu yaudah keluar rumah, cari RT, kenalan, canvassing, kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang memang itulah jualan tuh kayak gitu. Oke. Gitu. Mungkin ini yang dibilang bangun momentum diri kamu sendiri gitu ya Pak Bangun ya. momentum, betul. Kita sering dengar kan bangun momentum tuh apa? Kaitannya sama hukum Newton tadi. Ketika momentumnya jalan, kebiasaan kita bergerak, momentumnya terus. Apalagi abis itu ditambah dari 10 ke 20 ke 30. Pertama mungkin nambah kuantitas, lama-lama nambah kualitas. Nah kemudian selanjutnya adalah kita bisa jadi leader kalau memang udah ini. Banyak pengalaman, banyak Banyak pengalaman, experience, ya, ya banyak kan? pencapaian ya Pak Betul, ya. betul. Jadi lompatannya gitu, sales, leader, kalau di kita ada bisa jadi prinsipal juga, jadi investor. Tapi mulai dari sales dulu lah. Oke. Gitu. Untuk mulai jadi sales mungkin bisa membangun yang namanya situasi positif setiap hari ya teman-teman ya. Karena ini tadi kita udah bahas juga bahwasannya penyakit malas, penyakit putus asa, pesimis itu tuh gampang terjadi nggak cuma di teman-teman marketing saja tapi juga di diri sendiri. Apalagi saya sendiri juga seperti itu. Jadi mungkin membangun momentum seperti yang Pak Frans jelaskan tadi itu jadi salah satu jalan juga untuk kita bisa mencapai yang namanya sikap positif setiap hari. Nah itu nanti ujungnya bakal jadi ini ya Pak, jalan ya Pak ya untuk menemukan yang namanya semacam celah-celah rezeki lainnya begitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah kalau untuk pengalaman Bapak sendiri ya dari yang sudah pernah Bapak lakukan sebelumnya, karena Bapak udah pernah juga melakukan yang namanya berdoa ya Iya, kan, iya. udah melakukan bertindak juga. Iya. Rasa kemenangan seperti apa yang udah pernah Bapak rasakan Pak? Jadi teman-teman sekali lagi ini sebenarnya bukan cuma teori ya. Saat ini saat teman-teman mungkin nonton ini pasti ada yang lagi di persimpangan itu. Perasaan itu nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan sama masing-masing orang ya kan. Dan titik-titik di mana saat ini teman-teman lagi jauh dari pertemuan, dari kantor, dari semangat itu, dari rutinitas itu. Kalau yang nggak ngerasain mungkin ngelihat biasa-biasa aja. Itu sesuatu yang nggak kelihatan tapi benar-benar ada, ya kan. Dan saya udah ngalamin lah dari 2006 gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin gini. Saya merimain lah, teman-teman ketika di posisi itu coba ingat-ingat ya. Pernah gak sih dalam hidup ini teman-teman merasakan sukses-sukses kecil lah, kemenangan-kemenangan kecil di peristiwa sebelumnya. Ini kaitannya sama apa? Jadi gini loh, gak mungkin kan gak pernah ngerasain sukses di bidang apapun gitu ya. Kemenangan-kemenangan kecil. Karena apa yang teman-teman rasakan sekarang saya yakin bukan baru pertama kali nih. Rasa pesimis, rasa khawatir. Karena dalam dunia marketing persimpangan-persimpangan itu selalu ada lagi nanti di depan, ada lagi, ya kan? Nah, maka di kesempatan sebelumnya kita ingat, oh iya kita pernah bisa ngelewatin. Ya kan? Nah, kemenangan-kemenangan itu akan mendukung kita
Iya. Untuk apa? Pertama paling enggak contoh simple nih. Ada marketing yang saya tahu namanya siapa gitu ya, bergumul dalam ekonomi. Padahal pernah terima uang gede. Ya kan? Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi lagi sama dia untuk bisa dapetin lagi? Sedangkan di satu sisi sekarang aduh lagi susah nih, mau minjem duit sama siapa ya gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, nggak ada cara lain. Pertama, kita harus keluar dari perasaan jelek itu dengan bertindak sambil kita ingat-ingat memori kita yang lama. Oke. Mungkin buat closing ya, saya akan cerita gini teman-teman. Ini mungkin cerita yang teman-teman udah pernah dengar ya. Kalaupun memang belum, anggap aja ini cerita fabel lah, gitu ya. Jadi dulu ada sosok yang badannya kecil, gitu ya. Dan di ceritanya itu sosok ini melawan suatu prajurit yang raksasa. Kalau teman-teman kenal istilah Daud versus Goliat, gitu ya. Nah, kita semua mungkin pernah dengar cerita itu di mana seorang sosok yang kecil kok berani lawan raksasa yang begitu besar gitu. Padahal konon saat itu prajurit-prajurit lain takut karena raksasanya besar sekali, badannya tinggi gitu. Bahkan raja saat itu pun takut gitu ya. Tapi dengan modal ketapel dia bisa menang gitu kan. Nah, kalau kita lihat cerita di balik itu, ternyata sosok yang kecil si Daud ini waktu muda itu dia hanya seorang gembala biasa. Dia punya ternak yang dia harus kelola gitu ya. Tapi dalam ceritanya dia menceritakan, dikisahkan bahwa dia menjaga ternak-ternaknya, bahkan melawan singa dan beruang. Itu kan hewan liar ya kan, hewan buas gitu ya. Dan menceritakannya mungkin mudah, mendengarnya juga mungkin mudah. Tapi kalau kita bayangin masuk ke dalam ceritanya, menghadapi singa, menghadapi beruang itu kan ngeri sekali gitu. Ya kan bisa taruhannya nyawa, ya kan. Tapi kesulitan-kesulitan itu masa-masa itu kan dia lewati, ya kan. Dan dalam kisahnya tentu saja si Daud ini adalah sosok yang dekat kepada Tuhan lah ya. Dia berdoa, ya kan. Dan itu menimbulkan kemenangan-kemenangan kecil di masa lalu dia, ya kan. Dan ketika dia menghadapi raksasa yang besar itu, pada akhirnya kan dia melihat pengalaman dia dulu gimana, ya kan. Si Goliat mungkin merasa pede karena badannya besar, tapi si Daud yang badannya kecil mungkin dia melihat kemenangan-kemenangan dulu, rasa syukur dia, pengalaman dia akan Tuhan yang besar, sehingga dia bisa hadapin. Nah, cerita ini maksudnya poinnya gini teman-teman. Boleh ambil dari cerita apapun yang teman-teman bisa adopsi sendiri gitu ya. Pada prinsipnya adalah sekarang kita akan selalu ketemu sama pesimis, sama males. Itu tadi semua perasaan dari dalam diri. Saya sempat main ke suatu jembatan gantung di daerah Sukabumi gitu ya. Saya lihat anak kecil dengan orang tuanya, dia jalan, jembatannya begitu panjang loh. Tahu jembatan gantung goyang-goyang, iya kan? Iya, nggak stabil. Tapi si anak kecil ini dia santai banget. Tapi mungkin orang tuanya belum banyak pemikiran. Pengalaman Tapi buruk ya. justru orang-orang dewasa jalan tergopoh-gopoh, ngeri, takut, ya kan? Nah, dari situ kan kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang kita jabarkan tadi itu ada di dalam kita punya diri kita kan. Jadi musuh terbesar kita teman-teman kan nggak lain apa yang kita lihat di kaca, faktor penghambat, ya kan? Diri kita bukan orang lain. Kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita pesimis, kita males, semua tuh dari dalam. Raksasanya tuh ada di dalam kita, ya kan? Dan nggak ada cara lain untuk mengalahkan itu selain apa yang kita udah jabarkan juga, ya kan? Jadi kalau kita memang merasa masih berdoa, berarti kita masih punya harapan. Tapi kita harus bertindak, karena harapan aja nggak cukup. Bertindak untuk bangun momentum sesuai dengan hukum fisika tuh, hukum Newton tadi. Dan itu bukan cuma teori, semua ngalamin bangun momentum. Karena kalau kita udah kebiasaan, kita udah bergerak, jadi refleks itu beda. Jadi kebiasaan jadi ringan. Kenapa kalau kebiasaan itu ringan? Karena dia momentum. Tadi dorong mobil dari posisi 0 itu berat. Ketika mobilnya jalan dorong itu gampang. Ringan. Itulah momentum. Karena apa? Udah terbiasa. Energinya udah mengalir. Ya kan? Pertahankan momentum itu. Kita lihat momentum kita ada di mana nih? Oh lagi di inersia 0. Kita harus bangun. Ya kan? Nggak ada cara lain. Kalau teman-teman mau berhasil harus masuk ke situasi itu gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Frans ya. Semoga ini bermanfaat sekali ya untuk teman-teman marketing juga, dan apalagi buat mungkin Anda yang berminat untuk join marketing di PT Agent Property Indonesia, bisa banget ya. Karena selain kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman ya, dan ini kamu juga bisa punya semangat ya, dapat ilmu yang bermanfaat juga dari Pak Frans sendiri. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk sesi di hari ini. Sampai ketemu lagi di Agent Development Series berikutnya. Bye.